fresh cunt. We got big stacks, no top, no facts. I'm a make tracks, make cash, big facts. I'm a big that, go black in the bands. I'm a trip, trip, got the touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 4 Sejarah Pendidikan Islam dengan prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam yang mengkaji peradaban sejarah pada masa kerajaan Sultan Al-Haji Muhammad Syah, yang mana peninggalan sejarahnya yaitu berupa Masjid Al-Haji Muhammad Syah. Nah, langsung saja ini dia penjelasan materinya. Masjid Raya Al-Haji Muhammad Syah yang terletak di Jalan Besar Tanjung Pasir, Dusun Kampung Tengah, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara atau Labura, merupakan masjid bercorak Melayu yang didirikan oleh Sultan Kuala ketiga Al-Haji Muhammad Syah pada tahun 1937. Seperti yang kita lihat, masjid ini berukuran 20 x 20 meter, terletak tak jauh dari Sungai Kuala, sungai yang membentang dari Kecamatan Kuala Hulu, Kuala Selatan, Kuala Hilir, dan Kuala Ledong. Kesultanan Kuala merupakan pecahan dari Kesultanan Asahan yang berdiri pada abad ke-16, sedangkan Kesultanan Kuala pada abad 18. Pada sejarahnya, tahun 1920, Sultan Al-Haji Muhammad Syah memindahkan pemerintahan kerajaannya ke Tanjung Pasir dan mendirikan istana. Pada saat itu, anak gadis Sultan menikah dengan salah seorang pangeran dari kerajaan Langkat. Sebagaimana ayahandanya, putri Sultan yang menjadi permaisuri tersebut berkeinginan membangun masjid di Labura. Pada saat itu, Sultan berkunjung ke kerajaan Langkat. Beliau sangat kagum akan melihat keindahan bangunan Masjid Azizi yang dibangun oleh Sultan Langkat pada waktu itu. Di situ beliau merasa tertarik dan menginginkan pembangunan masjid seperti Masjid Azizi di kerajaannya. Ia meminta agar membuatkan gambar dan ukuran mini. Ujar Sultan Kuala kelima, Haji Tengku Zainal Abidin. Masjid Raya Al-Haji Muhammad Syah memiliki nilai sejarah bercorak budaya Melayu di Labura. Motif masjid ini dinilai masih memiliki nilai orisinal. Masjid yang di Tanjung Pasir masih banyak yang asli. Sekitar 3 bulan lalu, tim untuk pengkajian budaya dari provinsi datang untuk mendata tempat-tempat bersejarah di Sumut. Sekitar 30% masjid ini belum berubah, kata Kabid Budaya Disdik Labura, Supianto. Dikatakannya, jika masjid tersebut telah diwakafkan, maka Pemkab akan mengelola masjid tersebut sebagai tempat bersejarah. Masjid ini merupakan cagar budaya peninggalan bersejarah, tentunya layak untuk dirawat. Saat ini usia masjid telah berdiri sekitar 80 tahun nih, dan merupakan termasuk cagar budaya karena sudah berusia lebih dari 50 tahun nih teman-teman. Sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, masjid ini pernah dipugar sekitar tahun 1975 oleh ABRI. Dan konon katanya nih teman-teman, anak tangga yang saya naiki ini jumlahnya tidak sesuai saya naik tangga maupun turun tangga nih. Pasti semuanya pada penasaran kan? Tuan Syekh Abdul Wahab Rokam. Setelah Sultan berguru beberapa tahun Makkah, Sultan berniat akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah beserta putra-putranya yang bernama Tengku Biong, yang kelak akan berganti nama menjadi pada tahun 1870 selama kurang lebih 3 tahun untuk memperdalami ilmu agama di dalam masjid raya tersebut. Tempat tinggal tersebut diperuntukkan bagi keluarga dan masyarakat Kesultanan Kuala yang pergi melaksanakan haji pada saat itu sehingga tidak perlu lagi mencari tempat tinggal di Mekah. Selanjutnya teman, setelah Sultan merasa cukup atas permintaan rakyat, maka Sultan kembali ke tanah air. Nah, di sini, di samping bangunan Masjid Sultan Al-Haji Muhammad Syah, terdapat bangunan panti asuhan yang dibangun oleh kolonial Belanda untuk anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Dulunya, bangunan panti asuhan ini digunakan untuk menampung anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Namun, saat ini bangunan ini tidak lagi digunakan seiring berjalannya waktu. Kata masyarakat sekitar, bangunan ini sudah lama tidak digunakan semenjak tidak berjalannya lagi kerajaan Sultan Al-Haji Muhammad Syah pada masa itu.
Penampakan panti asuhan pada saat ini terlihat bangunan ini terbengkalai karena tidak dirawat dan tidak dibersihkan. Sepertinya bangunan ini tidak dikelola dengan baik. Tetapi pada bangunan Masjid Sultan Al-Haji Muhammad Syah terlihat bangunannya terawat dan terurus. Jauh beda dengan panti asuhan ini. Jadi kesimpulannya, panti asuhan tidak lagi digunakan pada masa sekarang. Perubahan nama kampung tersebut terjadi setelah kedatangan seorang ulama dari Rokan. Beliau bernama Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan beserta para pengikutnya sekitar 150 orang. Kedatangan ulama terkenal tersebut disambut oleh Sultan dan memberikan bantuan berupa beras dan sejumlah uang untuk keperluan para santri. If I do this every day, I said often, that's so many times.